Saya pribadi merasa memang sebetulnya kita punya masalah yang harus diantisipasi. Kalau tahun 2019-2020 ada pandemi COVID-19, menurut saya kita ini menghadapi potensi pandemi PHK. Jadi, saya bisa melihat dari kacamata oligarki, di tahun politik itu kalau mengubah Omnibus Law, rugi mereka. Rugi bandar. Ya, karena pasti partai-partai politik harus memperhatikan suara orang banyak. Artinya kalau saya jadi konsultannya oligarki, kalau mau meloloskan Omnibus Law, mesti jauh-jauh dari pemilu atau setelah pemilu, ya kan? Karena pada saat itu oligarki kuat, rakyat lemah. Tapi menjelang pemilu, rakyat kuat. Kalau kita melakukan revisi terhadap Omnibus Law, dalam bahasa mereka ini pasti jadi populis, bisa buat kepentingan bisnis berbahaya. Kekuasaan tuh cenderung korup dan kekuasaan absolut korup absolutely dan makin lama makin mungkin makin korup. Oleh karena itu biasanya kan makanya kan ada cara-cara manusia kan bisa berakal. Makanya dibuatlah cara-cara untuk saling mengawasi kan. Ada konsep yang namanya apa? Check and balances. Ada 3 pilar ya kan. Tapi kalau ketiga pilar itu udah dilanggar, check and balances ini dilanggar ya nggak ada gunanya juga gitu ya. Jadi harus ketaatan pada konstitusi, pada konsep-konsep good governance itu ada satu test case sekarang, Perpu Ciptaker. Jadi kalau kita misalnya nanti lolos di DPR, lolos di MK, itu nggak ada lagi check and balances. Ya, saya terus terang untuk undang-undang Ciptaker ini walaupun kita kan baru dapatnya hari Jumat ya. Jadi dan itu kan 1117 halaman kalau nggak salah. Jadi secara konten belum selesai lah kita sisir. Tapi yang sekilas saya lihat sih itu sebenarnya kan hampir sama ya, cuma sedikit sekali perubahannya. Saya kebetulan kemarin ketemu dengan teman saya yang salah satu yang penyusunnya lah, ya yang di belakangnya mungkin posisinya mirip-mirip dengan Refli dulu lah ketika masih di istana ya. Dan karena 4 bulan. Ya, karena teman lama kan kita bicara terbuka lah ya. Ini saya kan ngomong sama dia, problem dari undang-undang Perpu ini adalah itu kan kalau harus ada kegentingan kan. Kalau Menko bilangnya ada kegentingannya ini karena ada perang Ukraina, ekonomi gawat segala macam ya. Yang agak aneh karena di sisi yang lain dibilang ekonomi Indonesia bagus. Ya kan. Anunya apa istilahnya? Prognosisnya, prospeknya bagus. Tapi di sisi lain kok. Jadi ini yang mana yang benar ini? Dan dua-duanya bersumber dari pemerintah. Iya benar. Walaupun saya pribadi merasa memang sebetulnya kita punya masalah yang harus diantisipasi. Kalau tahun 2019-2020 ada pandemi COVID-19, menurut saya kita ini menghadapi potensi pandemi PHK. Pandemi PHK karena apa? Karena ekonomi dunia melemah sehingga produk-produk ekspor kita yang manufacturing yang padat karya itu kan manufacturing kayak garment kayak apa itu pasarnya terancam dan kalau udah terancam ya itu kan modal kita terus terang di industri itu kan padat karya ya dilepaslah mereka dan itu memang satu. Nah tapi kan karena kalau kita tahu ada badai di sana lalu kita kan melakukan antisipasi bukan
bukan melegitimasi. Melegitimasi gitu loh. Jadi menurut saya yang dicari adalah mungkin kalau analognya pandemi, vaksinnya untuk pandemi PHK itu apa kira-kira kan gitu kan. Kemudian ini apa protokol kesehatannya, ini protokol apa gitu. Nah, akhirnya setelah saya ngobrol sama teman saya itu, saya bisa menangkap lah kira-kira pikirannya ya. Kalau kita kan dari luarnya, apalagi Bung Refli dari ahli tata negara. Kita kan mengatakan jangan main-main lah dengan perintah MK ya. Karena itu menyangkut konstitusi. Dan sebetulnya MK keputusannya kan tidak jahat lah maksud aku, bahkan kasih 2 tahun. Kasih 2 tahun untuk perbaikan 2 hal intinya kan. Pertama, ini harus ada dong ya kalau bahasa anak sekarang payung hukumnya membuat undang-undang omnibus. Itu kan sudah dibuat ternyata Undang-Undang nomor 13 tahun 2002. Nah, tinggal yang kedua kan masalah soal yang meaningful participation, jadi partisipasi yang sesungguhnya ya. Dan itu hakikat pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi maksud saya kalau yang satu bisa dibuat, kenapa yang satu ini dianggap nggak bisa? Iya kan? Oke lah. Dari birokrasi yang menyusun ini mengatakan kita masuk tahun politik. Ya. Nah, di tahun politik ini kan menarik. Di saat pemilu itu ada perubahan kekuatan menurut saya. Iya, konstelasi yaitu, pada saat makin dekat ke pemilu, tiba-tiba kedaulatan rakyat terhadap oligarki menguat. Begitu selesai pemilu, terbalik lagi. Oligarki jadi kuat, kedaulatan itu nggak perlu lagi karena nggak perlu lagi suaranya kan. Kalau dalam pemilu itu kan suara orang miskin orang kaya sama aja. Jadi jumlah orangnya yang penting. Nah, yang namanya oligarki kan sangat segelintir, tapi kan powerful, uangnya dan ini yang besar. Jadi suara yang banyak ini kan hanya diperlukan saat mau nusuk pemilu kan. Nah, jadi saya bisa melihat dari kacamata oligarki, di tahun politik itu kalau mengubah omnibus law, rugi mereka. Rugi bandar. Ya karena pasti partai-partai politik harus memperhatikan suara orang banyak. Iya kan? I see. Walaupun mereka perlu. Pokoknya jadi pahlawan kesiangan semua lah. Iya, jadi artinya kalau saya jadi konsultannya oligarki, kalau mau meloloskan omnibus law mesti jauh-jauh dari pemilu atau setelah pemilu. Iya kan? Karena pada saat itu oligarki kuat. Iya kan? Rakyat lemah. Tapi menjelang pemilu rakyat kuat. Kalau kita melakukan revisi terhadap undang-undang, terhadap omnibus law, dalam bahasa mereka ini pasti jadi populis. Bisa buat kepentingan bisnis berbahaya. Nah, jadi saya lihat semacam kan ada kecurigaan dari pebisnis besar tuh, wah kalau masyarakat nggak bisa diajak ngomong lah, bodoh-bodoh. Apa nanti mintanya gaji naik, biaya hidup naik, pokoknya nggak masuk ekonomi, hitungan ekonomi, nanti kita bangkrut lah kira-kira gitu. Tidak masuk hitungan keekonomian. Ya itu nggak 100% salah gitu loh, tapi sering lebay lah gitu. Nah, jadi saya lihat ada ketakutan seperti itu dan karena oligarki itu kuat kan, jadi mereka pasti punya konsultan-konsultan yang pintar-pintar, pasti mereka lihat loh harus kita selesaikan secepatnya tanpa harus selambat-lambatnya akhir tahun 2022. Nah, karena 2023 bahaya kalau dimasuk DPR. Nanti mereka berusaha meraih suara rakyat, simpati rakyat, merugikan bisnis lah kira-kira gitu. Nah, padahal kalau kita bicara tadi, kalau betul-betul pemerintah genuine, yang dihadapi ini adalah pandemi PHK, yang dihadapi, yang diperlukan adalah menciptakan lowongan kerja. Tadi kan sudah dibilang sama Bung Refli, sebenarnya yang pencipta kerja terbesar UMKM. UMKM. 97% angkanya. Bukan industri besar ya kan. Walaupun kita kan tidak antri pada industri besar ya. Karena kalau saya tanya siapa yang membayar karyawannya lebih tinggi pasti industri besar lah, ya kan? Bukan industri kecil. Nah, jadi saya lihat
akhirnya pragmatis lah keputusannya. Bikin aja cepat mungkin gitu kan. Nah tapi ini ada putusan MK supaya tidak melanggar MK, bikin saja Perpu mencabut. Kan sebetulnya Perpu ini mencabut si Undang-Undang Cipta Kerja sebelum, kan? Sehingga dia tidak berlaku lagi. Karena ada Perpu penggantinya yang praktis hampir 100% sama. Lalu nanti DPR tinggal terima atau tolak kan? Ya kan? Nah, kalau tolak pun saya pikir udah dipikirin nih. Sebab ini pernah dilakukan Lula di Brazil. Kalau ditolak bikin Perpu lagi juga bisa ya kan? Bikin aja terus sampai pemilu selesai. Ya. Ketika pemilu selesai masuk ke DPR bisa karena kekuatan rakyat udah nggak diperluin lagi. Ya partai-partai politik udah nggak perlu menarik simpati tapi rakyat jangan lagi. lupa kalau kita normal bernegara kita ada MK kalau normal. Iya kalau normal. Karena putusan MK sebelumnya mengatakan Perpu bisa diuji di MK. Iya betul. Jadi kalaupun misalnya mereka bikin Perpu lagi, berarti kan nggak mempan kan? Berarti kan MK kan? Walaupun nanti tragisnya bisa bikin Perpu lagi juga dia. Iya. tapi kan begini, kalau menurut saya MK itu kan dalam keputusannya tuh juga memperhatikan konteks kan. Sedugaan saya. Kalau sekarang nih ada yang mengajukan Perpu ke MK, dugaan saya MK akan bilang kita tunggu dulu deh sampai DPR menolak atau menerima. Oh iya selalu begitu. Iya kan? Pasti selalu begitu. Iya kan? Karena dia pikir toh hanya butuh waktu sebentar aja. Iya selalu begitu. Daripada buang waktu kan? Selama ini selalu begitu. Iya kan? Iya. Nah, jadi saya pikir kalau Yang saya kecewa itu sebetulnya bukan dari soal teknis hukumnya, karena Bung Refli pasti lebih jago lah soalnya. Tapi dari spiritnya, semangatnya. Saya bilang keputusan dari MK ini kan sebetulnya kira-kira mengatakan kenapa ini konstitusional tidak ada participating. Itu kan kalau kita tarik ke mukadimah Undang-Undang Dasar, kira-kira ini bertentangan dengan sila keempat Pancasila lah. Iya kan? Kan kira-kira gitu. Nggak boleh dong bertentangan dengan konstitusi. Tapi MK baiklah dia bilang aku kasih deh waktu 2 tahun perbaiki. Nah sebenarnya kan itu yang harus diperbaiki dan aku bilang saya dulu milih Jokowi itu antara lain karena Pak Jokowi itu waktu jadi wali kota pernah melakukan menurut saya participatory yang luar biasa. Kan dulu ada legenda dia ada PKL yang menduduki tanah ilegal. Lalu dia ajak makan siang aja sampai kalau nggak salah 54 kali. Setelah didengerin, mereka akhirnya pindah sendiri kan. Pakai upacara gitu segala macam. Itu kan luar biasa. Artinya participatory seperti almost perfect lah gitu. Kenapa hal ini nggak dilakukan itu? Mau bentuknya undang-undang, mau bentuknya Perpu. Bahkan kalau mau score a point ya menurut saya ya. Kalau saya jadi penasihat Jokowi ini, saya akan bilang, Pak, oke, kita harus siapin Perpu. Siapin ya, bukan mengeluarkan Perpu. Siapin Perpu. Karena ada potensi kalau DPR nggak bisa selesaiin sampai 23 November. In case deadlock atau nggak bisa selesai, saya ada alasan kuat untuk masukin. Tapi yang penting, ketika saya menyusun Perpu ini, saya mengikuti nasihat MK. Undang aja semua orang itu dalam menyusun Perpu ini. Apa sih yang masalah? Pasti sebagian besar masalah tuh akan selesai. Sebagian, tapi tidak akan 100% lah. Mukjizat kalau 100%. Akan ada itu terakhir. Tapi beda lah orang kalau udah didengerin, ya kemudian dijelasin, lalu sepakat tidak sepakat, itu kan itu bagian dari meaningful participation. Ya kan? Kan ujungnya kira-kira gini, udahlah kita nggak sepakat karena kebetulan saya sekarang yang berkuasa, ya terpaksa saya yang kamu ikut saya dulu. Kan kalau kamu nggak senang saya, kamu bisa kampanye pilih penguasa yang akan dukung kamu nih di 2024, ya kan? Kan that's the name of the game gitu kan. Nanti saya yang jadi rakyat ya saya yang nurut lah ya kan. Nah ini semangat, padahal pemerintah ini kan kampanye Pancasila. Luar biasa, pokoknya bahkan musuh Pancasila harus dilibas segala macam. Lah gimana kalau
pemerintah sendiri tidak memberikan contoh bagaimana menjalankan sila keempat yang merupakan ideologi negara. Sila tentang kerakyatan. Jadi yang kalau mau disebut radikal itu siapa? Yang melawan Pancasila itu siapa gitu loh. Nah jadi saya bilang, teman saya ini kan ahli hukum. Kalau dia lihat dari sisi-sisi hukum, saya bilang, saya nggak ada masalah. Tapi masalahnya niatnya tuh, kalau orang Islam bilangnya nawaitunya ini. Ya, tapi masalahnya adalah dia ngomong sama Mas Bambang yang bukan ahli hukum. Kalau yang sepanjang saya tahu, semua ahli hukum di luar pemerintahan, di luar istana ya, di perguruan tinggi nggak ada yang membenarkan Perpu ini. Nggak. Tapi kalau Perpu itu dikeluarkan pada saat deadlock, boleh. Itu sangat sah. Jadi sebenarnya kalau sampai tanggal 25 November, atau mendekatilah seminggu sebelumnya atau apa gitu lah. Katakanlah 25 November, karena itu deadline. Belum juga bisa diundangkan undang-undang ini. Kan Perpu itu kan, undang-undangnya kan gugur. Nah, ada kekosongan. Nah, kekosongan itu jadi alasan. Betul. Gitu, untuk mengeluarkan Perpu. Jadi justified sebenarnya. Dan maksud saya membayangkan ya, kalau dari masalah praktis nih. Memang kalau melakukan minimum partisipasi di DPR, itu unsur politikingnya pasti tinggi kan, apalagi menjelang pemilu. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi ini mengundang aja itu orang-orang yang partisipasi itu di ke istana atau ke mana lah, ke Istana Bogor atau di mana lah, kumpul dengerin, terus bicara terus gitulah. Seperti dulu 54 kali makan siang lah gitu. Ada waktu kok 54 kali makan siang sampai tanggal 25 November.